jiwa rata dalam alam ilahi ibadah janji-janji. Untuk kita bandingkan dengan hasil output analisis statistik regresi menggunakan Excel. Kita buka file Excel-nya yang tadi. Nah, yang ini. Sorry. File Excel yang ini ya, yang ini. Bisa terlihat file Excel-nya? Teman-teman bisa lihat file Excel? Bisa ya? Bisa lihat, Pak. Oke. Kelihatan. Ini di copy apa dulu. Kelihatan. Oh, ini nggak tercopy ya. Saya ulangi dulu ya. Saya ulangi dulu. Tadi ternyata tidak tercopy. Nah, ini tadi adalah output analisis menggunakan SPSS. Simulasi modelnya sama seperti ini ya, seperti ini. Kemudian output analisis SPSS modelnya menjadi bagaimana? Modelnya adalah Y sama dengan 28,694 ditambah 0,217 dikali X. Nah, ini adalah sama ya, sama dengan output analisis dari Excel ya, ini sama. Cuman di sini komanya lebih banyak, di sini lebih sedikit komanya. Tapi kalau kita ini tetap kalau kita klik angkanya sama ya, seperti ini. Nah, ini artinya apabila kita akan menghasilkan model baik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS, ini akan menghasilkan model yang sama apabila menggunakan data yang sama ya. Nah, itu kita bisa buktikan ternyata hasil modelnya analisis statistik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS ternyata modelnya sama ya. Oke, selanjutnya saya ingin kembali menginterpretasikan dari output analisis SPSS karena tadi interpretasinya belum selesai ya. Saya share ulang tadi output analisisnya. Nah, ini bisa terlihat ya. Udah bisa terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini di statistik ini juga ada residual statistiknya ada gitu ya. Kemudian ini, nah ini adalah histogramnya seperti ini. Ini mengartikan apa gitu ya. Dan ini apabila kita interpretasikan sesuai dengan standar nilai baku Z, ini bisa ke arah sana, ini menginterpretasikan histogram. Nah, tetapi yang paling penting ingin saya sampaikan adalah tentang plot probability. Karena plot probability inilah yang akan menentukan apakah analisis kita itu betul regresi linier atau non linier ya. Ini kita bisa jelaskan di sini linier atau tidak liniernya gitu ya. Nah, sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa linier itu ada linier positif, ada linier negatif. Nah, dari plot probability ini berarti data tadi analisis kita tadi ini mengartikan ini positif linier ya, linier positif. Linier positif itu mengartikan seperti apa? Contoh apa? Kenapa ini dinyatakan sebagai linier positif? Linier positif itu akan membentuk garis diagonal seperti ini. Ini ya. Ini linier positif. Kalau linier negatif berarti dari sini arahnya ke sini. Berarti ini masuk ke kategori linier negatif gitu ya. Kalau non linear bagaimana? Kalau tidak linear ini tidak berbentuk diagonal garisnya. Bisa saja dari sini ke sini lurus atau ya seperti ini ke sini gitu ya. Misalkan kalau
kalau non linear berarti bisa saja hanya begini gitu ya, atau lurus begini garisnya kalau non linear. Sedangkan tadi kalau linear, negatif linear berarti dari sini garisnya ke sudut sini. Nah itu bedanya gitu ya. Nah berarti kemudian ini ditunjukkan bahwa ini linear itu apa? Ini linear ditunjukkan dengan garis diagonal dan penyebaran data yang mengikuti garis diagonal. Nah berarti ini dapat dinyatakan bahwa analisis kita atau data yang kita gunakan betul-betul ini linear ya. Selain plot probability ini untuk menjelaskan bahwa analisis statistik kita masuk kategori regresi linear atau non linear, juga ini plot probability ini dapat menjelaskan normalitas data ya. Ini dapat diinterpretasikan untuk menjelaskan normalitas data. Pengambilan keputusannya apa? Pengambilan keputusannya apabila yang dimaksud dengan data itu berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal itu ditandai dengan apa? Nah, pengambilan keputusannya adalah apabila penyebaran data, apabila data ini menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut dapat berdistribusi normal. Tapi apabila data menyebar tidak mengikuti garis diagonal, maka data yang kita gunakan tidak dapat berdistribusi secara normal. Nah, jadi di plot probability ini selain untuk menguji linearitas data juga dapat menguji normalitas data. Ya, normalitas data ditunjukkan dari penyebaran data. Apabila data menyebar mengikuti garis diagonal, maka data tersebut termasuk kategori data yang berdistribusi normal. Tapi apabila data menyebar tidak mengikuti garis diagonal, misalkan datanya menyebarnya begini, di sini data titik data gitu ya, bulatan-bulatan data, terus begini ke arah sini gitu, yang mengikuti garis diagonal. Misalkan barangnya begini gitu ya, maka data ini tidak berdistribusi normal ya. Nah, kalau kita hitung jumlah titik-titik data ini ya udah pasti ini 33 gitu ya, karena data yang digunakan dalam analisis titik tadi datanya ada 33. Oke, itu adalah secara garis besar gitu ya untuk menghasilkan rumus. Kemudian di dalam teknik sipil itu terdiri dari apa saja yang bisa kita gunakan nih metode statistik ini. Banyak ya. Misalkan kita akan membuat rumus baru untuk analisis fondasi. Misalkan juga kita akan membuat rumus baru untuk menganalisis struktur kolom. Itu bisa kita menggunakan statistik. Artinya, apabila kita akan menghasilkan rumus tersebut, kita perlu paham terlebih dahulu variabel-variabel yang memungkinkan mempengaruhi kekuatan fondasi itu terdiri dari apa saja. Tentu kita harus paham rumus yang sudah berlaku itu untuk analisis fondasi, variabel yang digunakan terdiri dari apa saja, ya. Nah, tetapi tentu kita tidak tiba-tiba kita membuat rumus baru misalkan untuk menganalisis kekuatan fondasi, atau kita membuat rumus baru untuk menganalisis struktur kolom. Tentu kita tidak tiba-tiba hanya sekedar kajian, tetapi kalau kita melakukan penelitian, latar belakangnya untuk menciptakan rumus itu dilatar belakangi oleh apa, ada masalah apa, permasalahannya apa, ya. Oke. Misalkan contoh permasalahan yang bisa kita angkat misalkan dalam analisis kekuatan fondasi. Masalah yang diangkat misalkan rumus-rumus sebelumnya yang telah ada memang cukup akurat,
Misal ya, akan tetapi cukup sulit untuk menghitung, menganalisis kekuatan fondasinya, membutuhkan data yang lengkap, misalkan terdiri dari data apa saja. Nah, baru kemudian kita menghipotesiskan perbedaan kita dengan yang terdahulu itu akan di mana perbedaannya. Misalkan dengan rumus kita cukup mengetahui apa, jadi variabel yang kita gunakan nantinya sebagai rumus itu menggunakan variabel apa yang memungkinkan menjadi mudah untuk menghitung kekuatan fondasi. Nah, salah satu contohnya adalah seperti itu. Hal yang lainnya, misalkan analisis kekuatan kolom, balut, dan lain sebagainya. Akan tetapi tentunya kita harus paham variabel-variabel yang digunakan untuk analisis tersebut terdiri dari apa saja dan bagaimana cara kita mendatanya. Yang paling penting kesulitannya biasanya di dalam dunia teknik sipil itu adalah tentang pendataan. Kita pada umumnya pendataan di sipil itu kurang akurat gitu ya. Kecuali kita memang sengaja akan melakukan penelitian itu betul-betul kita mendatanya ya. Kalau kita mengandalkan data primer dari pihak ketiga, misalkan dari kontraktor atau dari apa, kemungkinan kita akan sulit karena belum tentu para kontraktor juga mendata hal itu secara baik. Oke, itu adalah penjelasan di lab session ini. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kita bisa diskusi bersama atau para mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa bertanya terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan atau apapun yang terkait dengan materi ini. Silakan kita diskusikan bersama. Mungkin saja saya bisa menjawabnya atau teman-teman yang lain justru mungkin bisa menjawab lebih jelas. Silakan jika ada pertanyaan.